Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi update pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan keempat di tahun 2025 ini. Dimana memang kalau kita lihat sudah lebih banyak sebenarnya guru-guru itu sudah menerima atau selesai pencairan tunjangan triwulan ketiga. Namun masih ada juga guru-guru yang triwulan ketiganya itu hingga tanggal 7 November kemarin ya, maksudnya hari terakhir dalam hari kerja ya, di hari Jumat itu tidak ada pencairan. Nah, justru yang ada pencairan itu adalah untuk yang triwulan keempat ya, yang sudah beberapa guru itu sudah mendapatkan pencairan tunjangan yang triwulan keempatnya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng dan modul PPG dan lain sebagainya itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, langsung saja. Jadi ini adalah kabar pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan keempat yang ternyata lebih cepat ya Bapak Ibu Guru. Kalau kita lihat pada tahun sebelumnya 2024 itu di akhir November, sekarang itu malah maju di awal-awal bulan November ya. Mungkin karena pencairan tunjangan triwulan ketiga itu dinilai telat ya, meskipun hanya cuma 1 hari tapi dianggap itu sangat berarti buat para Bapak Ibu Guru ya. Nah, banyak yang bertanya kenapa kok sudah membahas yang triwulan keempat padahal yang triwulan ketiga itu belum selesai ya. Yang bagaimana ya kalau misalnya guru-guru yang lain itu sudah selesai ya triwulan ketiganya gitu. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu Guru pahami bahwa pencairan tunjangan mulai dari triwulan 1 hingga triwulan ketiga itu, bahkan ke triwulan keempat ini, itu tidak dilakukan secara serentak. Jadi dilakukan secara bertahap. Jadi harus dipahami dulu bahwasanya kalau yang lain itu sudah selesai ya, sudah menerima tunjangan triwulan ketiganya, bahkan mungkin sudah dihabiskan ya. Nah, Bapak Ibu Guru yang triwulan ketiganya belum tersampaikan ya, atau belum tertransfer ke rekening Bapak Ibu Guru, maka jalan satu-satunya adalah hanya cuma bersabar gitu, karena kita tidak bisa menuntut lebih ya untuk bisa untuk bisa segera diselesaikan tunjangan triwulan ketiganya. Nah, bahkan pada awal November itu sudah ada pencairan tunjangan triwulan keempat. Jadi sudah banyak guru yang melaporkan pencairan tunjangan triwulan keempat ini, yaitu mulai tanggal 5 hingga 6 November kemarin. Jadi banyak bukti yang sudah disajikan di dalam pencairan tunjangan triwulan keempat ini. Jadi banyak yang sudah tertransfer ke rekening BNI, Mandiri dan lain-lain. Nominalnya sangat bervariasi Bapak Ibu Guru, yaitu sekitar 5,7 sekian, ada juga yang sampai 8, ada juga yang sampai 9. Tetapi dari apa yang terjadi pada tanggal 5 dan tanggal 6 itu mayoritas adalah untuk guru-guru yang non ASN. Sedangkan guru-guru yang ASN itu baru sedikit yang dicairkan pencairan tunjangan yang triwulan keempatnya. Nah, tentu kita menunggu di hari Senin besok ya, tanggal 10 itu, apakah ada kelanjutan untuk pencairan tunjangan triwulan keempat ya. Kalau triwulan ketiga pasti akan terus berlanjut ya Bapak Ibu Guru ya, sampai triwulan ketiga ini sudah selesai ya, karena memang masih banyak guru-guru itu yang belum menerima tunjangan triwulan ketiganya. Jadi saya harap Bapak Ibu Guru bisa sedikit bersabar, karena memang
saya tahu betul juga bahwa Bapak Ibu guru butuh akan hal tersebut ya, tapi ya mau bagaimana lagi, kita tidak bisa serta-merta apa yang kita inginkan itu langsung didapatkan gitu, karena yaitu proses pencairannya kan bertahap. Jadi kita menunggu saja ya, dan saya yakin Bapak Ibu guru pasti akan mendapatkan haknya ya. Cuma ada juga guru-guru itu yang triwulan satunya dan triwulan 2 itu tidak didapatkan sampai saat ini. Justru yang triwulan ketiga dia dapat gitu. Nah, untuk kategori dan alasan pencairan, jadi memang mayoritas pencairan tanggal 5 sampai tanggal 6 itu adalah yang guru non-ASN. Bukan berarti yang ASN nggak dapat ya. Ada beberapa yang dapat, tapi yang paling banyak itu adalah non-ASN. Validasi info GTK non-ASN itu sudah selesai sejak triwulan ketiga. Jadi di triwulan keempat itu Bapak Ibu guru tidak ada lagi penarikan data atau proses validasi. Itu langsung dicairkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang bertanya apakah harus ada proses penarikan data dan validasi lagi atau perubahan kode ya, dari kode 02, 16, kemudian 07, kode 08. Nah, di triwulan keempat itu tidak ada lagi hal yang semacam itu Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada lagi kode-kodean lah semacam itu ya. Jadi enaknya Bapak Ibu guru itu langsung akan dicairkan tunjangan triwulan keempatnya. Nah, tentu triwulan ketiga bagi guru-guru yang belum mendapatkan triwulan ketiga, setelah misalnya sudah dapat ya, katakanlah dimulai besok atau sampai pertengahan November, maka kemungkinan untuk yang triwulan keempatnya ya kemungkinan besar, syukur-syukur kalau misalnya sampai akhir November triwulan keempat sudah selesai ya. Nah, mudah-mudahan gitu. Tetapi kemungkinan besar ya akan berlanjut sampai Desember begitu. Jadi yang cair belakangan yang triwulan ketiganya pasti juga triwulan keempatnya juga akan cair belakangan. Tidak bisa serta-merta misalnya triwulan ketiga sudah cair langsung triwulan keempat besoknya, tidak seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa untuk yang triwulan keempat itu tidak ada proses validasi ya data. Jadi uang langsung hak Bapak Ibu guru itu langsung akan tersalurkan ke rekening Bapak Ibu guru ya. Berikutnya itu adalah dasar regulasi. Jadi kalau kita lihat ya, terutama di dalam dua aturan ini, Persesjen nomor 1 sama Permendikdasmen nomor 4, itu memang pencairan itu dua-duanya menyebutkan kalau pencairannya itu dilakukan pada bulan November. Nah, sehingga kalau cair pada bulan November ya sebenarnya ya tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalaupun guru-guru bertanya bahwa, kembali lagi pertanyaan bahwa yang triwulan ketiga saja belum selesai tapi sudah membahas yang triwulan keempat, yang belum selesai itu kan Bapak atau Ibu sendiri ya, karena guru-guru yang lain sudah selesai gitu. Nah, kan tidak mungkin harus menunggu Bapak Ibu dulu selesai semua, karena yaitu ada jutaan guru di Indonesia ini. Jadi tidak bisa ini loh saya dulu gitu, karena misalnya saya saudaranya presiden atau saudaranya Permendikdasmen, ya tidak seperti itu. Semuanya bersifat adil gitu, tidak ada ini. Kemudian status dan update info GTK, bahwa perlu Bapak Ibu ketahui, terutama bagi guru-guru yang masih ada proses ini ya, proses validasi ya, untuk yang triwulan ketiga itu ya, validasi SKTP itu tahap 4 selesai per 6 November ya. Kemudian termasuk guru tunggal dengan tugas tambahan, dan guru disarankan untuk selalu mengecek info GTK di berbagai berbagai info di grup-grup sekolah. Nah, penyebab utama keterlambatan dan solusi, terutama untuk yang triwulan ketiga dan validasi itu ya, jadi akun baru itu kurang lebih memakan waktu 3 hari untuk menunggu sinkronisasi, kemudian data masuk setelah batch validasi, tunggu batch berikutnya, tidak punya sekolah induk aktif, jadi perlu adanya perbaikan di Dapodik, kemudian guru tidak aktif di semester berjalan, sehingga Bapak Ibu guru perlu harus memeriksa status keaktifannya. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa pencairan triwulan keempat itu sudah resmi dicairkan sejak tanggal 5 dan 6 November. Mayoritas pencairan itu adalah non-ASN ya, tetapi ada juga guru-guru ASN yang sudah mendapatkannya. Kemudian validasi cepat itu mempercepat proses pencairan. Bapak Ibu guru diminta untuk memastikan data GTK-nya itu valid dan aktif di Dapodik. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.